Halo sahabat Sekolah Tekno. Kalau kemarin kita sudah berhasil mengupdate Linux Mint kita ya teman-teman ya. Jadi dari versi yang lama ke versi yang terbaru ya teman-teman. Jadi itu adalah versi 22.3 teman-teman. Nah, di sosial media ini termasuk keresahan saya juga teman-teman. Itu banyak yang bingung setelah install Linux itu kita mau ngapain gitu. Sebenarnya saya juga sebagai orang yang masih awam di Linux sebenarnya lebih bingung juga dengan pertanyaan mereka gitu loh. Mereka tanya seperti itu, padahal alasan mereka untuk menginstal Linux itu apa? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips ya teman-teman, supaya teman-teman atau subscribernya Sekolah Tekno tidak lagi menanyakan pertanyaan yang malas seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau install Linux, berarti teman-teman harus tahu teman-teman itu install Linux itu mau ngapain gitu. Kalau misalnya teman-teman mau mencoba sistem operasi yang baru, yang gratis, yang open source, lalu teman-teman ingin mencoba Linux, nah itu kan adalah salah satu jawaban yang masuk akal gitu ya teman-teman ya. Jangan pada saat teman-teman menginstal Linux, lalu teman-teman tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Itu lucu sih. Nah, untuk kita yang pemula teman-teman, saya akan memberikan sedikit tips apa yang harus kita lakukan setelah kita menginstal Linux ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah alangkah baiknya kalau kita melakukan update teman-teman. Kita update sistemnya. Caranya seperti apa? Nah, seperti ini. Kita klik di terminal ini. Nah, di sini kita ketikkan sudo apt update. Gini ya teman-teman ya. Nah, nanti di sini akan dimintai password. Nah, kenapa sudo? Sudo ini adalah perintah untuk kita meminjam privilege sebagai admin teman-teman atau sebagai root. Nah, di sini agar kita bisa mendapatkan akses itu, maka kita harus mengetikkan perintah sudo ini teman-teman, supaya kita bisa melakukan update gitu ya. Nah, di sini kita ketikkan dulu passwordnya. Nah, di sini kita langsung mendapatkan informasi kalau ada 10 paket yang bisa kita update teman-teman. Nah, untuk melihatnya kita bisa mengetikkan ini apt list upgradable teman-teman. Oke, nah ini kita kopikan aja teman-teman. Ini kita highlight seperti ini, klik kanan, copy. Nah, di sini kita paste, gitu ya teman-teman ya. Untuk melihat package-package, jadi komen ini kita gunakan untuk melihat package-package yang bisa kita upgrade ya teman-teman ya. Oke, kita tekan enter. Nah, kita maximize dulu. Jadi ini adalah package-package yang bisa kita upgrade ya teman-teman ya. Di sini ada bin DNS util, bin host, Firefox. Nah, ini Firefox ini adalah browser. Thunderbird ini adalah email klien ya teman-teman ya. Kalau bin DNS util ini mungkin paket yang berhubungan dengan jaringan ya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, baru kita ketikkan sudo apt upgrade gitu teman-teman. Oke, kalau sudah kita tekan enter. Nah, di sini ada informasi teman-teman. Kita membutuhkan 179 MB yang diambil dari archive. Nah, setelah diinstal nanti kita membutuhkan ruang disk atau ruang disk yang akan terpakai adalah 1712 KB. Oke, di sini kita ketikkan yes aja teman-teman untuk upgrade sistem ya teman-teman ya. Ini upgrade sistem harian ya teman-teman ya. Nah, ini proses upgrade-nya, ini Firefox-nya yang versi terbaru ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman yang jarang mengenal jenis-jenis browser, Firefox itu temannya Chrome, Edge, kalau dulu zamannya Internet Explorer ya teman-teman ya. Nah, jadi itu adalah aplikasi yang kita pakai untuk browsing di internet, jadi namanya browser.
Kalau kita mau buka Google, Yahoo gitu ya teman-teman ya. Nah kita membutuhkan aplikasi itu. Itu nama aplikasinya teman-teman. Oke, jadi sudah ya teman-teman ya. Ini sudah selesai. Nah sekarang kita akan belajar caranya menginstal aplikasi teman-teman. Nah di sini pertanyaannya, tadi kan kita sudah mengetahui ya, kita akan menggunakan Linux Mint ini untuk mencoba OS yang baru, yang gratis teman-teman. Lalu apa gitu teman-teman? Biasanya kalau orang menggunakan komputer itu kan, kalau misalnya kita boleh mengkategorikan itu berdasarkan pekerjaannya misalnya. Kalau teman-teman itu programmer, teman-teman biasanya menginstal semacam tools untuk membuat program seperti Visual Studio Code gitu. Nah kalau misalnya teman-teman itu seorang admin, biasanya teman-teman itu membutuhkan hal-hal yang berbau spreadsheet. Kalau misalnya di Windows itu Excel, di sini itu ada yang namanya OpenOffice teman-teman. Ada OpenOffice, ada OnlyOffice. Nah kalau OpenOffice teman-teman itu sudah ada di sini. Sini kita masuk ke Office. Nah ini dulu itu namanya OpenOffice ya teman-teman ya. Sekarang namanya LibreOffice. Nah di sini teman-teman. Nah teman-teman kalau misalnya mau mengetik saja bisa menggunakan Office Writer. Tampilannya seperti ini teman-teman. Nah ini kita okekan saja. Nah bentuknya seperti ini teman-teman. Kalau ini untuk word processing saja ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau mengetik, bikin surat gitu teman-teman, atau tabel-tabel sederhana itu bisa di sini. Tapi kalau kita mau menggunakan perhitungan yang detail atau menggunakan analisa, kita bisa menggunakan ini teman-teman. Kita bisa menggunakan LibreOffice Calc ini teman-teman. Nah inilah Excel-nya Linux teman-teman. Jadi ini bentuknya spreadsheet ya teman-teman ya. Semacam workbook gitu. Nah di sini kita sudah bisa melakukan perhitungan-perhitungan yang lebih analitikal teman-teman. Oke, jadi kalau di Windows itu Excel, maka di Linux itu LibreOffice teman-teman. Oke, ini kita close aja. Nah kalau misalnya mau buat presentasi itu juga ada yang namanya LibreOffice Impress. Nah ini kalau di Windows itu PowerPoint, nah di sini LibreOffice Impress teman-teman. Sini juga ada template-nya, teman-teman bisa pilih ya teman-teman ya. Sama seperti itu. Nah seperti ini teman-teman. Nah jadi ini adalah PowerPoint-nya, Microsoft PowerPoint-nya di Linux teman-teman. Jadi namanya adalah LibreOffice Impress. Cara pemakaiannya kurang lebih sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa dengan cepat untuk menyesuaikan ya teman-teman ya. Oke, lalu ini Thunderbird, ini email client ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau mengelola email itu bisa di sini. Nah di sini kita bisa mengelola banyak email teman-teman. Nah kalau teman-teman sempat melihat video saya yang sebelumnya, saya juga sempat memberikan tutorial bagaimana caranya memasukkan banyak email di Thunderbird. Jadi kita tidak hanya memanage satu email, tapi kita bisa memanage lebih dari 10 atau 15 atau 20 email ya teman-teman ya, secara bersamaan seperti itu. Oke, jadi ini Thunderbird ya teman-teman ya. Ini Thunderbird email client ya teman-teman ya. Oke. Lalu kalau misalnya teman-teman mau menginstal aplikasi, ada dua cara teman-teman. Teman-teman bisa melakukannya di terminal. Kalau teman-teman mau melakukannya di terminal, itu biasanya kita mengetikkan ini teman-teman. Nah ini berpengaruh ya teman-teman ya. Kalau teman-teman Linux-nya under Debian seperti Linux Mint ini, maka kita bisa menggunakan perintah seperti ini teman-teman. Sudo apt install. Aplikasinya apa yang mau kita install? Misalnya kita mau menginstal Audacity misalnya. Teman-teman tahu Audacity? Audacity itu adalah aplikasi untuk mengedit audio teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya file audio yang mau diedit, itu kita bisa melakukannya di Audacity teman-teman. Caranya gimana? Ini kita ketikkan aja Audacity.
City. Gitu teman-teman. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, ini kita harus masukkan passwordnya. Nah, di sini dia bilang kita perlu mengambil 14,5 MB dari arsip dan nanti setelah terinstall membutuhkan 59,6 di space ya teman-teman ya. Oke, ini kita ketikkan iya aja, kita tekan enter. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini berarti proses instalasinya sudah berjalan ya teman-teman ya. Kita bisa cek di sini. Nah, di sini teman-teman. Audacity-nya sudah terinstall. Ini bisa kita panggil melalui start menu begini teman-teman. Klik, lalu kita ke all application, Audacity gini. Kita klik atau kita search di sini juga Auda. Gitu. Nah, itu nanti otomatis dia langsung memunculkan aplikasi sesuai dengan yang kita ketik di sini ya teman-teman ya. Ini di sini. Atau kita juga bisa mengetikkannya langsung di terminal teman-teman. Caranya tinggal ketikkan aja nama aplikasinya, Auda City, enter. Nah, seperti itu teman-teman. Aplikasinya udah muncul ya. Ini kita close aja. Nah, ini adalah tampilan dari Audacity teman-teman. Kita bisa mulai mengedit audio atau file audio di sini teman-teman. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi Audacity-nya ya teman-teman ya. Kita bisa mulai melakukan editing audio di sini. Ini kita juga bisa merekam dan nanti kita juga bisa mengedit ya teman-teman ya. Oke, ini kita close dulu. Nah, kita tadi sudah mempelajari aplikasi-aplikasi yang biasanya kita pakai ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya mengkostumisasi terminal ini teman-teman. Ada yang bilang ini terminal, ada yang bilang ini konsol ya teman-teman ya. Tapi saya lebih suka memakai kata terminal ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa mengkostumisasi terminal teman-teman. Caranya gimana? Ini kita maximize dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa klik kanan di sini teman-teman. Klik kanan, lalu kita pilih preferences. Ini. Nah, di sini kita bisa mengkostumisasi terminalnya teman-teman. Caranya kalau teman-teman mau mengcustom fontnya teman-teman klik dulu yang ini, custom font, lalu klik area ini teman-teman. Kita klik. Nah, di sini akan memunculkan daftar font yang terinstall teman-teman. Teman-teman bisa milih apa, misalnya Dejavu misalnya. Seperti itu untuk memilihnya, atau teman-teman mau pilih monospace bisa juga. Nah, untuk memperbesar font size-nya, ukuran fontnya teman-teman, ini bisa kita lakukan dengan scroll ke kanan ini teman-teman. Scroll ke kanan seperti ini. Seperti itu. Nah, ini kan langsung bertambah ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Atau bisa juga kita mengeditnya di sini teman-teman. Misalnya mau sampai berapa? Misalnya 25 gitu. Kalau sudah, baru kita tekan select ini teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah cara untuk memperbesar fontnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, lalu kalau untuk merubah warnanya teman-teman, ini kita bisa pilih di bagian color. Nah, di sini kita bisa milih. Nah, di sini kan defaultnya use color from system theme. Nah, ini kita bisa uncheck aja teman-teman. Nah, sekarang kita bisa pilih mau backgroundnya warnanya apa. Misalnya kalau backgroundnya ini kita ganti ke warna hitam, select. Nah, lalu teksnya ini mau kita ganti warna apa misalnya. Kita ganti warna hijau aja gitu ya. Kalau sudah, kita klik select. Nah, seperti itu teman-teman. Bentuknya langsung berubah ya teman-teman ya.
Kalau untuk settingan di terminal sih saya rasa itu aja sih teman-teman, saya juga jarang menggunakan yang ini. Nah kalau sudah kita klik close, nah biasanya teman-teman apabila ada komen di terminal ini yang saya tidak mengerti teman-teman, biasanya saya copy teman-teman. Oke, untuk melakukan itu sekalian juga kita belajar bagaimana caranya menguninstall aplikasi ya teman-teman ya di terminal. Oke, caranya gimana? Ini kita maximize dulu, kita perbesar ukuran size-nya aja ya teman-teman ya. Ini kita perbesar ke. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana caranya menguninstall aplikasi di terminal ya teman-teman ya. Nah, tadi kan kita sudah menginstal Audacity. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menguninstall aplikasi Audacity itu teman-teman. Caranya gimana? Kita ketikkan di sini sudo apt remove Audacity. Nah, gini teman-teman. Jadi ini adalah script untuk melakukan uninstall atau menghapus aplikasi yang ada di Linux ya teman-teman ya, atau yang ada di Linux Mint teman-teman. Oke, kalau sudah kita tekan enter. Nah, di sini kita masukkan dulu passwordnya teman-teman. Nah, di sini ada konfirmasi apakah ingin dilanjutkan. Kita ketikkan Y aja teman-teman. Kalau sudah, baru kita tekan enter. Oke, ini proses uninstallnya. Nah, udah selesai teman-teman. Nah, jadi itu adalah cara bagaimana kita menghapus aplikasi di Linux ya teman-teman ya. Sekarang kita cek lagi di aplikasi. Udah nggak ada ya teman-teman ya. Kita ketikkan juga di sini. Udah nggak ada. Oke, nah kita lanjutkan tutorial yang tadi ya teman-teman ya. Sekarang bagaimana caranya kita mengkopikan semua script yang ada di sini ke Notepad misalnya teman-teman. Jadi kronologisnya seperti ini. Kita sedang melakukan setting di terminal. Nah, tiba-tiba ada yang error gitu teman-teman. Nah, kita mau bertanya misalnya ke Gemini. Saya ada error ini nih, tolong diperbaiki misalnya gitu. Nah, kita kalau skripnya pendek seperti ini, mungkin kalau kita kopikan di kotak Gemini-nya itu masih cukup ya teman-teman ya. Kadang kalau skripnya itu banyak, nah itu untuk meload skripnya itu akan lama sekali teman-teman. Nah, jadi gimana caranya supaya lebih ringan? Ini sebaiknya kita copy dulu, lalu kita pastekan atau kita membuat file baru dalam format teks teman-teman. Caranya gimana? Nah, di sini agar lebih mudah ya teman-teman ya, kita munculkan aja tab yang ada di sini dengan cara ini kita klik kanan, terus kita klik ini teman-teman, show menu bar. Nah, sampai muncul seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk menghilangkannya seperti apa? Kita klik kanan lagi, uncheck ini teman-teman. Nah, hilang. Oke, kita munculkan lagi ya. Oke, kita munculkan lagi ya teman-teman. Show menu bar. Nah, seperti ini. Nah, caranya kalau semisal script itu pendek teman-teman, kita kan bisa aja gini ya. Kita highlight, klik kanan, copy. Terus kita pastekan ke Gemini gitu ya. Nah, kalau scriptnya panjang, caranya adalah kita bisa klik di sini, edit, pilih select all seperti ini teman-teman. Nah, setelah ini baru kita klik lagi edit, copy. Atau teman-teman juga bisa langsung klik kanan di sini, klik kanan, copy. Gitu. Nah, kalau sudah baru kita kopikan ke aplikasi teksnya ya teman-teman ya. Di sini namanya apa ya di sini? Teks. Oh, text editor namanya teman-teman. Oke. Jadi text editor ini adalah notepad-nya Linux ya teman-teman ya. Ini kita klik. Nah, di sini baru kita klik kanan paste teman-teman. Nah, ini karena skripnya pendek ya teman-teman ya. Kalau sudah baru kita save file, save. Nah, misalnya di sini mau kita kasih judul apa? Misal
judulnya ini, remove Audacity gitu ya teman-teman ya. Remove Audacity gitu. Oke, kalau sudah kita save. Nah, di sini baru kita bisa menguploadnya ke Gemini. Caranya gimana? Misalnya kita buka browser kita. Nah, di sini teman-teman, kalau sudah kita masuk ke Gemini-nya. Nah, di sini baru kita bisa upload skripnya yang tadi teman-teman. Upload files. Lalu kita cari directory tempat kita save tadi teman-teman di home. Nah, baru kita upload teman-teman, remove Audacity yang kita buat tadi teksnya ya teman-teman ya. Seperti ini. Baru kita tanya. Baru kita tekan enter teman-teman. Nah, cara seperti ini jauh lebih cepat teman-teman. Nah, ini udah mulai dijelaskan. Oke teman-teman, gimana? Gampang ya? Oke, saya rasa sampai di sini dulu aja ya teman-teman ya. Tutorial Linux Mint-nya sebenarnya masih ada lagi, tapi kita sambung di pertemuan berikutnya aja ya teman-teman ya, biar nggak cepet bosen. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, misalnya mau dibantu install program apa, setting apa gitu ya teman-teman ya. Teman-teman tulis di kolom komentar, nanti kita bahas bersama ya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa jangan lupa di like, share, dan di subscribe ya teman-teman ya, supaya channel kita jadi lebih berkembang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.